Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan teman subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, lepas KB baru 1 bulan. Jadi ini komentarnya pada lepas KB suntik 3 bulan ya, kemungkinan ini suntiknya suntik KB 3 bulan. Lepas KB baru 1 bulan tapi sudah 1 minggu mual-mual, pusing, lelah banget, pengennya tidur terus, malas makan. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi lepas KB baru 1 bulan tetapi mual-mual, pusing, lelah, itu adalah pengaruh dari dihentikannya dari suntik KB tersebut ya, karena hormonnya dihentikan maka menyebabkan penyesuaian hormon ya. Jadi hormon dalam tubuh kembali tidak seimbang ya, kembali turun ya hormonnya turun sehingga menyebabkan mual-mual, pusing seperti ini ya. Itu adalah pengaruh dari dilepasnya suntik KB ini ya. Terus untuk mengatasinya bagaimana? Jika mualnya hebat, itu bisa meminta obat ke bidan atau dokternya ya untuk pusing dan mualnya tersebut ya, untuk mengatasinya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanyalah pengaruh dari suntik KB yang dilepas tersebut ya. Tetapi bisa juga nanti coba di tespek ya, kalau misalkan sudah haid terus kemudian tidak haid, seperti itu merupakan suatu tanda kehamilan, bisa coba di tespek seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Aku juga suntik KB yang 3 bulan. Nah, yang bulan yang lalu itu aku suntik tapi nggak datang bulan. Dan nggak taunya aku hamil masih 2 minggu lebih. Akhirnya keguguran aku. Setelah keguguran aku lanjut suntik KB lagi. Tapi yang ini aku datang bulan. Kira-kira kalau berhubungan badan hamil nggak? Oke. Bentar ya. Hamil enggak, soalnya anak aku masih 1 tahun lebih, mohon penjelasannya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini suntik KB yang 3 bulan. Bulan lalu itu suntik tapi enggak datang bulan, dan enggak taunya aku hamil masih 2 minggu lebih. Akhirnya keguguran aku. Setelah keguguran aku lanjut suntik KB lagi, tapi yang ini aku datang bulan. Kira-kira kalau berhubungan badan hamil enggak? Oke, jadi ini suntik KB yang 3 bulan. Untuk yang dulu itu suntik KB nya itu enggak datang bulan ya, tidak haid ya, tidak haid, terus kemudian tahu-tahu hamil gitu ya. Hamilnya masih 2 minggu, maksudnya telatnya itu 2 minggu ya, maksudnya kemungkinan ya 2 minggu berarti 6 mingguan ya. Terus kemudian keguguran. Setelah keguguran itu suntik KB lagi, tapi yang ini datang bulan. Kira-kira kalau berhubungan badan hamil enggak? Asalkan suntiknya teratur, itu tidak terjadi kehamilan. Tetapi memang suntik KB itu tidak bisa 100% ya, cuman kurang lebih 96%. Jadi 4%-nya itu bisa terjadi kegagalan. Jadi ibu pada saat untuk yang pertama kali itu ibu itu terjadi kehamilan, jadi itu terjadi kegagalan ya, seperti kegagalan masuk yang ke 4% tersebut ya, karena efektifnya itu hanya 96%. Jadi ada 4% itu orang kadang mengalami kegagalan seperti itu dan hamil seperti itu ya. Dan
kemungkinan ini juga sebelum suntik bisa saja sudah dipakai ya. Jadi sebelum suntik KB itu sudah dipakai berhubungan, terus pada saat suntik KB itu belum haid, langsung kemudian suntik seperti itu bisa saja sebelumnya dipakai ya 1 hari 2 hari ataupun 3 hari, atau sebelum suntik ini sudah dipakai berhubungan terus tidak menunggu haid dan kemudian disuntik KB dan akhirnya hamil. Bisa saja terjadi seperti itu ya, ataupun suntiknya itu bagus sesudah haid terus kemudian teratur, tetapi memang terjadi kegagalan seperti itu karena KB itu tidak bisa 100%, hanya kurang lebihnya 96%, jadi 4%-nya terjadi keguguran. Maaf, bukan keguguran, kegagalan ya. 4%-nya itu terjadi kegagalan KB. Jadi ini dari jawaban pertanyaan ini. Maaf ya, ada suara gaduh, sedikit gaduh, ada renovasi di sebelah. Jadi kalau datang bulan seperti ini tetapi suntiknya teratur, insya Allah tidak terjadi kehamilan seperti itu ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya, coba saya cari yang pertanyaan KB ya, masih ada atau tidak. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang suntik KB ya, suntik KB 3 bulan. Tadinya saya KB suntik 3 bulan sekali selama 4 tahun, dan 3 bulan ini baru ganti suntik 1 bulan. Tapi kepala saya puyeng, kadang pegel, mata berat, tapi tensi normal, belum haid, tapi nggak apa-apa jika apakah maksudnya ini gimana, maksudnya jika diteruskan apa nggak apa-apa gitu ya, belum haid tapi nggak apa, diterusin aja. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini setelah suntik KB 3 bulan selama 4 tahun, terus kemudian ganti yang 1 bulan, itu juga mengalami masih penyesuaian hormon ya. Hormon suntik KB 1 bulan dan 3 bulan itu sedikit beda ya. Kalau yang 3 bulan itu hanya satu hormon ya, hormon progesteron atau progestin. Kalau suntik KB yang 1 bulan itu hormon kombinasi. Jadi pergantian hormon ini menyebabkan pusing, pegel, mata berat seperti ini ya. Terus belum haid, apakah diterusin? Jadi diterusin tidak apa-apa ya, tetapi bisa meminta terapi ini ya untuk sakit kepala dan pegelnya dulu ya. Untuk mengatasi sakit kepala dan pegelnya itu meminta terapi obat dulu ya. Kalau KB-nya diterusin tidak apa-apa ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi tentang suntik KB juga ya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Lanjut ya. Saya telat suntik 3 hari, tanggal 5 suntik, tanggal 6 berhubungan, apakah bisa hamil? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini telat suntik 3 hari, tanggal 5 suntik, tanggal 6 dipakai berhubungan, apakah bisa hamil? Jadi kalau telat seperti ini ya, apalagi 3 hari seperti ini, itu seharusnya sudah kembali seperti suntik yang awal ya. Jadi kalau tanggal 5 suntik, tanggal 6 dipakai berhubungan, maka bisa saja terjadi kehamilan ya. Kalau seperti ini sebaiknya itu dipakainya itu ini ya,
dipakainya itu 7 hari, kembali seperti suntik awal, karena telatnya lumayan lama ya, telatnya 3 hari. Jadi untuk antisipasi itu 7 hari baru dipakai itu lebih baik ya. Kalau tanggal 5, tanggal 6 sudah dipakai, maka bisa saja terjadi kehamilan. Atau kalau seperti ini, sebaiknya memakai kondom ya. Pada saat berhubungan sebaiknya memakai kondom kalau belum 7 hari ya. Tanggal 5, tanggal 6 dipakai, seharusnya memakai kondom seperti itu ya, agar tidak terjadi kegagalan KB. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.